What's up bro, kembali sini lagi dengan video yang bahas seputar gadget. Tapi di video kali ini saya tidak ingin mereview atau mengunboxing atau membahas sebuah gadget apapun, tapi saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang muncul. Ini adalah pertanyaan global ya sebenarnya. Mungkin di antara kalian juga bertanya atau bisa mempertanyakan antara teman kalian satu ke yang lain. Sebenarnya bisa nggak sih kita percaya ke tech reviewer yang ada di Indonesia? Sebenarnya video ini saya bikin memang tujuannya untuk memberi penjelasan lah kepada kalian semua yang biasa nonton video review, yang memang kalau misalnya mencari referensi itu larinya ke tech reviewer. Sebenarnya saya juga sempat bikin video kayak gini tuh di channelnya Wisnu Kumoro sekitar 2 tahun yang lalu lah, 3 tahun ya. Tahun 2018 saya sempat lihat videonya juga. Saya sempat bikin video ini sama Wisnu secara random di sebuah mall di Kokas gitulah, di tempat makan malah. Sebenarnya tujuan saya membuat video ini simple. Saya ingin kalian sebagai penonton bisa tahu posisinya itu ada di mana. Nggak cuma kayak selama ini yang mungkin ya ngerasa diracuni oleh gadget terbaru, tapi tanpa kadang ya mungkin kalian tidak memahami posisinya itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita berkaca kepada sebuah negara yang lebih maju, misal ya di Amerika sana, di sana bahkan ada sebuah badan yang mengatur tentang bagaimana cara kerjasama influencer, reviewer dengan para brand, sehingga jatuhnya adalah para konsumen itu tidak merasa dibohongi atau dibodohi. Gampangnya sih, setiap ada video berbayar atau postingan berbayar, para influencer atau para reviewer di situ wajib menyertakan ad kayak gitulah. Tapi di sini kan nggak ada aturan juga. Toh kalau misalnya saya lihat juga di negara Amerika sana, ternyata nggak semua influencer juga patuh terhadap aturan-aturan itu, karena saya lihat juga ada beberapa yang tidak menyertakan hashtag ad atau partnership buy gitu. Di satu sisi saya juga bisa paham bahwa mungkin kayak kalian yang sudah follow akun Instagram para tech reviewer atau sudah subscribe ke channel YouTube para reviewer, mendapatkan sebuah insight atau mendapatkan sebuah informasi yang sangat berguna. Karena saya sendiri juga merasakan demikian kalau saya sedang mencari sebuah produk, yang pertama saya lakukan adalah mencari reviewnya di YouTube. Saya juga bisa merasakan bahwa para reviewer itu sangat dibutuhkan karena di situ benar-benar ada kedekatan emosional antara si reviewer itu sendiri dengan penonton. Karena itu prosesnya itu personal banget. Itu seperti berasa kita tanya ke temen dan dijelaskan sama teman sendiri kelebihan barang ini, kekurangan ini apa. Itulah kenapa para reviewer itu masih banyak dibutuhkan oleh orang-orang di Indonesia. Walaupun sudah banyak media mainstream yang sebenarnya bisa kita temukan seperti di media online atau website online atau akun-akun berita yang secara resmi, tapi memang posisi para reviewer itu beda. Dan alasan-alasan seperti itu yang akhirnya membuat kita, para reviewer, saya dan teman-teman tech reviewer lain akhirnya dilirik oleh brand untuk diajak kerjasama untuk memperkenalkan produk terbaru mereka. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, kalau misalnya saya bekerja sama dengan brand, itu artinya saya dibayar dengan brand. Lalu apa karena saya dibayar itu artinya video saya menjadi hanya menjelaskan baik-baiknya aja tanpa menjelaskan kekurangannya? Nggak juga. Itulah kenapa saya ingin bikin video ini. Saya ingin menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama di channel YouTube saya. Sebenarnya video ini jelas saya terinspirasi dari NKBHD juga. Video ini mungkin sekitar 10 bulanan yang lalu ya. Bukan video baru. Dia juga menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama antara MKBHD, channel YouTube MKBHD, dengan para brand. Dan bentuk model kerjasama nggak jauh beda. Malah boleh dibilang itu hampir sama. Tapi mungkin di video itu juga dijelaskan apa arti kata review itu sendiri. Dan saya juga harus menjelaskan kepada teman-teman juga apa arti kata review itu sendiri. Karena banyak orang salah kaprah juga semua video tentang gadget dianggapnya review. Padahal bukan ya. Unboxing itu unboxing sendiri, review sendiri, hands-on sendiri. Buat saya sih, saya mendefinisikan review itu sendiri adalah ulasan terhadap sebuah produk yang berdasarkan pada pengalaman penggunaan saya, yang akhirnya atau outputnya itu bisa dijadikan kesimpulan antara kalian layak untuk membeli produk tersebut atau tidak. Ya, itu adalah definisi review dari saya pribadi. Jelas, jadi kalau misalnya video review, saya pasti akan menyertakan kelebihan dari produk itu serta kekurangannya juga. Kalau misalnya saya tidak menyertakan salah satu dua hal itu, jelas saya tidak akan menyebut video tersebut adalah sebagai video review. Jadi kadang agak lucu aja kalau misalnya udah jelas-jelas judulnya adalah video unboxing iPad Pro M1, tapi komennya adalah nice review bang. Itu bukan review, itu unboxing, beda. Ya udahlah, makanya saya bikin video ini, saya biar ngasih tahu atau mengedukasi kalian semua. Oke, sekarang saya akan serius membahas tentang bagaimana channel saya bekerja. Saya tidak pernah dibayar untuk membuat video review, dan saya tidak pernah mau. Kenapa? Ya sekali lagi, karena sebuah video review itu harus didasarkan atas informasi kelebihan suatu produk serta kekurangannya.
Dan kalau misalnya ada satu brand itu minta saya hanya menjelaskan baik-baiknya saja, no, itu bukan video review di channel YouTube saya. Jadi semua video yang ada kata reviewnya di judulnya di video saya pastikan itu adalah video tidak berbayar. Karena saya tidak ingin satu video review tersebut diatur-atur oleh brand harus begini, harus begitu. Dan saya nggak mau. Saya mau itu benar-benar murni dari opini saya. Tujuannya sekali lagi, biar kalian para penonton tidak merasa dibohongi bahwa orang ini atau reviewer ini hanya menjelaskan kebaikan-kebaikan dari handphone tersebut. Tapi jujur saya masih bisa mencari uang dari video review tersebut. Biasanya yang saya lakukan adalah memberikan slot product placement. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada satu video review, terus kemudian ada waktu mungkin sekitar 1-2 menit, saya menjelaskan produk lain. Ya, itu adalah salah satu contoh bagaimana saya bekerja sama dengan brand lain yang mungkin bisa jadi ada hubungannya dengan produk tersebut atau nggak ada hubungannya sama sekali. Seperti saya pernah kerjasama dengan sebuah minuman, sebuah merek minuman. Saya minum di tengah-tengah review dan itu masih possible. Kenapa tidak? Karena sekali lagi dengan saya minum, kayak gitu juga tidak akan membohongi kalian juga ya para penonton. Dan tidak akan merubah opini saya juga bagaimana pandangan saya terhadap sebuah device yang sedang saya review. Beberapa kali juga saya membahas seperti produk casing di video saya, seperti saya disupport oleh Unicase. Ya, itu memang adalah video bentuk product placement yang saya buka untuk kerjasama dengan brand-brand di sekitaran handphone. Dan menurut saya itu win-win solution, karena di satu sisi saya hanya mention aja bahwa casing ini saya belinya di Unicase dan ada tipenya ini, kemudian di satu sisi saya tetap bisa menjelaskan bagaimana produk itu secara apa adanya tanpa ada yang mengatur-ngatur gitulah. Dan tentu saja untuk setiap video review jelasnya saya tidak pernah menunjukkan video tersebut ke orang lain atau ke pihak lain sebelum video itu tayang. Jadi saat video itu tayang, ya orang atau pihak brand dari handphone tersebut pertama kali nonton ya barengan kayak kalian nonton pada saat pertama kali video itu publish di YouTube. Kecuali product placement. Mungkin product placement, saya akan memberi contoh video 1 menit, 2 menit kepada mereka. Kemudian pada saat saya insert di dalam video review dan semua orang menonton pertama kali di waktu yang sama ya. Tidak ada saya kasih lihat dulu gitu, enggak. Tapi sekali lagi itu adalah video yang ada kata-kata reviewnya. Lalu kalau misalnya ada video lain yang tidak ada kata-kata reviewnya, apakah itu artinya dibayar oleh brand? Bisa jadi iya. Dan kita memang, para reviewer Indonesia, rutin sekali bekerja sama dengan para brand. Dan video seperti ini sudah normalnya pasti akan dilihat terlebih dahulu oleh pihak brand. Ya, itu adalah rahasia yang saya buka di sini. Tapi jangan khawatir, karena saya sendiri punya aturan yang sangat tegas dan sangat jelas kepada para brand. Video seperti apa yang bisa dibayar oleh mereka dan video apa yang tidak bisa dibayar. Tapi apa itu artinya karena saya dibayar oleh brand, itu artinya saya membohongi penonton? Tidak. Spesial di channel YouTube saya tidak pernah membohongi sedikit pun penonton. Ada 2 jenis video yang bisa dibayar oleh brand di channel saya. Yang pertama adalah video unboxing, yang kedua adalah video hands-on. Video unboxing, saya hanya menjelaskan apa saja yang ada di dalam kotak tersebut. Apakah saya membohongi? Harusnya enggak, karena ya saya tidak akan berlebihan menjelaskan sesuatu hal yang tidak ada dalam kotak, terus kemudian saya bikin ada. Enggak. Saya benar-benar hanya membuka kotak, menjelaskan kotaknya ada apa aja, terus kemudian handphonenya kayak gimana, terus kemudian kabel datanya warna apa, sudah saya mau dibayar untuk itu. Lalu kemudian untuk video hands-on juga sama. Saya mengartikan atau saya menggunakan kata-kata hands-on, sebenarnya itu adalah untuk video yang menjelaskan spesifikasi dari handphone tersebut. Ini adalah video yang sering saya jual ke para brand, karena di satu sisi para brand juga butuh orang kebanyakan atau butuh para penonton tahu spesifikasinya seperti apa. Video hands-on kayak gini tuh biasanya saya bener-bener hanya menjelaskan spesifikasinya tanpa ada opini sedikit pun. Jadi kalau misalnya kameranya 108 megapiksel, saya bilang kameranya 108 megapiksel. Tanpa ada tambahan kata-kata kamera 108 megapikselnya ini bagus banget, keren banget, cakep banget. Karena menurut saya kalimat keren banget, cakep banget itu sudah opini. Kalau misalnya opini tentang desain, itu masih wajar karena kita sama-sama bisa lihat. Tapi kalau misalnya sudah opini terhadap user experience, saya tidak akan memberikan itu di video hands-on. Karena sebenarnya menurut saya itu adalah jatahnya video review. Jadi jelas ya, saya selalu membedakan video unboxing, review, dan hands-on. Tapi ada satu lagi video yang biasanya saya jual ke brand, yaitu adalah video kunjungan. Jadi memang murni itu adalah bentuk kerjasama saya dan saya juga open terhadap kerja sama kayak gitu, karena sekali lagi saya tidak membohongi siapapun. Pada saat misal kayak kemarin saya berkunjung ke Mistor yang ada di Mojokerto, mungkin itu ada beberapa teman juga paham bahwa itu adalah video berbayar karena agak berbeda dengan biasanya saya nge-review produk. Tapi sekali lagi saya menerima, kenapa? Karena saya tidak membohongi siapapun. Saya benar-benar perjalanan ke sana,
Terus kemudian saya menjelaskan di sana ada apa aja, yang dijual apa saja, bagaimana pelayanannya, selesai. Dan kenapa saya mau dibayar? Ya karena perjalanan ke sana kan harus memakan waktu, ongkos juga kayak gitu-gitu, dan sekali lagi hal-hal kayak gitu tidak bersinggungan dengan idealisme saya bahwa saya tidak ingin membohongi penonton, gitu aja. Tapi mungkin beberapa di antara kalian tuh agak bertanya-tanya dan nggak masuk akal ya di pikiran kalian. Kenapa brand mau membayar saya cuma unboxing gitu aja? Kenapa mau si brand membayar saya cuma jelasin spesifikasi gitu aja? Karena sebenarnya mereka itu menurut saya tidak membeli video, tapi membeli slot. Apa maksudnya? Gini, pernah nggak kalian ngelihat ada satu produk lagi launching, terus kemudian kalian lihat juga di waktu yang sama, di jam yang sama, di detik yang sama, para reviewer di Indonesia tuh mengupload video yang sama. Itulah yang saya sebut dengan membeli slot. Jadi para brand itu membeli waktu kita untuk menayangkan video tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya jelas. Mereka ingin menciptakan hype pada momen tersebut. Kalian pasti paham lah kalau misalnya hari Senin, HP A itu launching, dia pasti pengen semua orang di dunia maya atau di internet itu membicarakan si produk A tersebut sedang launching. Itulah kenapa dia mengundang semua wartawan, dia hire semua influencer, semua reviewer untuk mengupload video yang sama di hari itu. Tujuannya adalah untuk mencari atau mencuri perhatian dunia internet yang saya anggap ini benar-benar seperti hutan rimba yang pergeseran pembicaraannya itu bisa setiap detik, dan cara untuk memenangkannya di saat itu adalah yaitu dengan membayar influencer untuk mengupload video di satu momen secara bersamaan sekaligus. Itulah kenapa para brand mau walaupun videonya itu cuma sebatas video unboxing aja. Tapi mungkin beberapa di antara kalian juga bertanya, kenapa reviewer yang dibayar? Ya karena mungkin berdasarkan riset juga bahwa influencer itu adalah promosi paling efisien, paling efektif. Lalu kemudian ada satu bentuk kerjasama lagi yang biasa saya lakukan adalah seeding. Seeding ya, seeding sebenarnya seed itu artinya bibit, membibit. Tapi mungkin yang bisa saya jelaskan seeding di sini adalah gampangnya itu ya, saya dikasih HP oleh brand itu. Kemudian biasanya saya jadikan video review yang benar-benar opininya dari saya pribadi, saya bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Dan itu adalah opsi paling masuk akal, paling murah yang bisa dilakukan brand, karena mereka cukup bagi-bagi HP aja, apalagi kalau misalnya HP-nya cuma 2 jutaan ya, udah kasih aja ke para reviewer daripada harus bayar yang harganya sangat mahal kan ya. Dan bentuk video review kayak gini biasanya itu juga bisa menjadi masukan yang positif buat para brand, karena para brand akhirnya bisa mendapatkan jenis kritik yang membangun saya lihatnya. Karena di sini para influencer atau para reviewer lah kita pasti akan membahas apa saja kelebihan dari produk tersebut dan apa saja kekurangannya berdasarkan opini atau preferensi dari reviewer tersebut. Dan outputnya adalah mungkin kekurangan-kekurangan tersebut bisa dijadikan bahan pembelajaran para brand itu untuk bisa menciptakan produk yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi semua menang. Oh ya, dan satu ada lagi bentuk kerjasama yang biasanya saya lakukan adalah dengan para pihak e-commerce. Yes, kalau misalnya kalian lihat ya kayak Sobat HP kemarin, terus kemudian Gadget In ya di Tokopedia kayak gitu. Saya sendiri juga sangat open sekali untuk kerjasama dengan para e-commerce karena di satu sisi tidak bertentangan dengan idealisme saya untuk membohongi orang. Never ya. Saya hanya menjelaskan aja produk ini bagaimana. Kalau misalnya kalian ingin membeli, silahkan klik link ini, belinya di toko ini. Karena saya ada kerjasama dengan e-commerce ini. Udah simple. Mau beli apa? Enggak, urusan kalian. Menang, tidak ada yang dibohongi. Dan sudah. Itu adalah bentuk kerjasama yang biasa saya lakukan dengan para pihak brand ataupun pihak manapun yang sedang ingin bekerja sama dengan channel Ibro Kumar. Dan sudah, di luar itu jelas saya tolak bentuk kerjasamanya. Ada beberapa kali juga saya menerima email, "Mas Ibro, kalau boleh tahu berapa harga review positif?" Nggak saya balas email kayak gitu karena ya itu bertentangan sekali dengan idealisme saya. Review jelas, ada positif ada negatif. Kalau semuanya positif semua itu bukan review. Sales itu. Tapi gimana pun juga saya ingin berterima kasih kepada para brand yang sudah mengajak saya kerjasama, bahkan sampai mengajak ke luar negeri jalan-jalan kayak gitulah. Saya terima kasih banyak karena ya akhirnya ini bisa menjadi pekerjaan utama saya yang akhirnya mungkin bisa kelihatan lebih makmur ya. Karena kalau misalnya kalian lihat tuh Gadget In tambah gendut, Putu Reza tambah gendut, terus kemudian Sobat HP Mall di sama Irwan, mereka udah gendut sih.
Ya, intinya ternyata pekerjaan ini akhirnya benar-benar pekerjaan yang menghasilkan dan akhirnya bisa mensupport kehidupan saya, kehidupan reviewer lain, akhirnya mensupport keluarga kita juga, dan itu adalah hal positif. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada para brand yang sudah support kita selama ini, dan saya berharap kita masih bisa bekerja sama sampai waktu yang tidak terhingga. Mungkin satu-satunya PR ke depannya adalah bagaimana kita bisa mengemas sebuah campaign itu dengan kreatif, cerdas, baguslah intinya, dan akhirnya tidak ada seorang penonton pun yang merasa dibohongi oleh campaign tersebut. Dan sebagai penutup, menjawab pertanyaan, bisakah kita mempercayai tech reviewer di Indonesia? Saya bilang bisa. Tapi saya beri catatan juga, sudah sewajarnya kalian mendapatkan informasi itu lebih dari satu reviewer. Karena ya gimana-gimana tetap lebih banyak masukan, lebih banyak opini, itu lebih baik sebelum kalian memutuskan untuk membeli sebuah produk. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bosen nggak sih video kali ini? Agak panjang kayak gini, tapi nggak apa-apa lah. Ini ngajarin kalian lah. Nice. Bye-bye.